Action, I'm gonna shake you, so please hold tight. All my demons run wild. Oke, lanjut. All my demons run wild. All my demons have your smile. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnalistik media elektronik, yaitu terbagi dua. Yang pertama ada jurnalistik media elektronik audiovisual atau jurnalistik televisi siaran, yaitu gabungan dari segi verbal, visual, teknologikal, dan dimensi dramatikal. Dari segi verbal berhubungan dengan kata-kata yang disusun secara padat, singkat, dan efektif. Dari segi visual lebih banyak menekankan pada bahasa gambar yang tajam, jelas, dan hidup, serta memikat. Segi teknologikal berkaitan dengan daya jangkau siaran, kualitas suara, dan gambar yang dihasilkan serta diterima oleh pesawat televisi penerima di rumah-rumah. Dari segi dramatikal berarti bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatik yang dihasilkan oleh rangkaian gambar yang dihasilkan secara simultan. Pengertian jurnalistik media elektronik auditif atau jurnalistik radio siaran lebih banyak dipengaruhi dimensi verbal, teknologikal, dan fisikal. Dari segi verbal berhubungan dengan kemampuan menyusun kata, kalimat, dan paragraf secara efektif dan komunikatif. Dari segi teknologikal berkaitan dengan teknologi yang memungkinkan daya pancar radio dapat ditangkap dengan jelas dan jernih oleh pesawat radio penerima. Dari segi fisikal erat kaitannya dengan tingkat kesehatan fisik dan kemampuan pendengaran khalayak dalam menyerap dan mencerna setiap pesan, kata, atau kalimat yang disampaikan. Jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website, karena merupakan perkembangan baru dalam dunia media. Website pun dikenal dengan sebutan media baru atau new media vis-a-vis media konvensional, koran, majalah, radio, dan televisi. Hal baru dalam new media antara lain informasi yang tersaji bisa diakses atau bisa dibaca kapan saja dan dimanapun di seluruh dunia selama ada komputer dan perangkat lain yang memiliki koneksi internet. Jadi saya bakal menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari jurnalistik elektronik. Nah, televisi merupakan perkembangan medium berikutnya setelah radio yang ditemukan karakternya itu yang spesifik, yaitu audiovisual, yang dimana peletakan dasar utama teknologi pertelevisian ini adalah Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884, yang dimana dari pertemuan ini melahirkan elektrik teleskop atau televisi elektrik. Nah, kemudian saya bakal menjelaskan tentang sejarah jurnalistik online yang dimana ditemukan pada tanggal 17 Januari tahun 1998 yang disebut-sebut sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalistik online sendiri, yang dimana ketika itu Mark Drake berbekal sebuah laptop dan modem mempublikasikan tentang perselingkuhan Presiden Amerika pada websitenya Drake Report. Baik, sekarang kita akan membahas fungsi dari jurnalistik online dan jurnalistik elektronik. Berikut ada fungsi dari jurnalistik online dan jurnalistik elektronik, yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi hiburan. Jurnalistik tidak hanya menjadikan berita, namun juga bisa menjadi hiburan yang informatif. Informasi yang disampaikan ke publik mengandung unsur hiburan. Dalam hal ini, hiburan yang dimaksud lebih mengarah pada pengolahan kata-kata, informasi yang bisa menghibur hati. Walau begitu, informasi yang disampaikan ke publik harus tetap akurat, benar, serta berimbang. Yang kedua ada fungsi pendidikan. Salah satu fungsi dari jurnalistik ini ialah mendidik dari segala aspek kehidupan. Salah satu contohnya ialah pemberitaan tentang informasi, kesehatan, temuan ilmuwan yang baru, maupun informasi tentang kejadian yang sedang terjadi. 3. Ada fungsi kontrol sosial. Jurnalis menjadi pemantau independen terhadap kekuasaan serta pemimpin yang berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Jurnalistik ini mengawasi kegiatan yang dilakukan serta mendorong atau memotivasi pihak yang memegang kekuasaan agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan yang seharusnya. Kemudian ada karakteristik dari jurnalistik elektronik. Yang pertama itu ada audio dan visual. Jadi televisi ini bisa didengarkan maupun dilihat secara bersamaan. Selanjutnya penyiar televisi menggunakan gambar agar audiens itu melihat bukti kebenaran akan berita yang disiarkan tersebut. Selanjutnya bersifat global.
melibatkan lebih banyak orang. Jadi dia melibatkan produser, wartawan, jurnalis maupun reporter. Selanjutnya ada karakteristik jurnalistik online. Jadi yang pertama ada audio control. Jadi jurnalistik online memberikan kendali kepada baca untuk memilih apa berita yang ingin dibacanya. Selanjutnya ada non-reality. Jadi jurnalistik online bersifat independen, yang artinya pembaca itu tidak harus membaca rangkaian berita untuk memahami suatu masalah. Yang ketiga ada tersimpan akses ulang. Jadi jurnalistik menyimpan sebuah informasi dan dapat dibaca kembali oleh audiensnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari jurnalistik media elektronik audiovisual. Yang pertama ada kelebihannya nih teman-teman. Kelebihan yang pertama adalah televisi bersifat audiovisual. Artinya kita bisa melihat apa yang ditampilkan dan kita bisa melihat langsung narasumber. Jadi lebih menarik nih teman-teman karena kita bisa menggunakan audiovisual yang bisa kita lihat secara langsung dan juga bisa kita rasakan apa yang mereka rasakan. Itu lebih banyak menarik minatnya karena kenapa? Itu biasanya dinonton oleh semua kalangan, baik itu kalangan anak muda maupun yang lebih tua. Selanjutnya ada kekurangan dari audiovisual ini sendiri. Nah, biasanya audiovisual ini menggunakan listrik yang sangat banyak nih, banyak kehabisan tenaga listrik. Kemudian juga kadang akses yang juga bisa menghambat adanya penampilan dari tayangan-tayangan di audiovisual tersebut, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan dari jurnalistik media elektronik auditif. Yang pertama, kelebihannya itu jaringan yang sangat mudah diakses dan juga tidak harus menggunakan jaringan internet. Yang kedua, biayanya sangat murah, teman-teman. Kenapa? Karena tidak perlu banyak memakan biaya. Yang ketiga, itu biasanya jangkauannya mudah didapati ataupun jangkauannya sangat luas. Jadi bisa diakses kapan saja dan bisa digunakan kapan saja. Kemudian ada juga kekurangannya nih. Kekurangan yaitu biasanya orang lebih tidak tertarik dengan audio karena kayak nggak menarik, itu nggak ada gambarnya. Kita tidak tahu siapa yang membawa berita tersebut atau siapa sih pendengar atau pembawa acara tersebut. Kemudian juga biasanya kalau misalnya di golongan-golongan anak muda atau remaja tuh sangat membosankan karena cuma bisa dengar aja, seperti tadi yang kayak kekurangan pertama. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang kekurangan dan juga kelebihan dari media jurnalistik online. Kenapa? Karena yang pertama, kelebihan itu biasanya siapa saja bisa tiba-tiba menjadi wartawan ataupun bisa menyampaikan isi pesan atau berita melalui laman media sosial. Jika ada kesalahan, maka kita bisa mengkoreksinya dengan cepat atau mengklarifikasi dari berita-berita tersebut. Kemudiannya juga banyak akses pengguna internet yang lebih mudah mengambil berita dari media online daripada audiovisual dan juga auditif. Kemudian yang terakhir adalah biasanya pengguna ini lebih tertarik karena banyak hal yang bisa didapati atau dicari dari media sosial atau media online. Kekurangan dari media jurnalistik online ini, kenapa? Yang pertama itu walaupun dia lebih efektif, terkadang orang tuh lebih suka menyebarkan berita hoax pastinya. Biasanya orang sering menyebarkan tanpa alasan apapun dan juga sering mempercayai isi pesan-pesan yang disampaikan oleh berita hoax tersebut. Hope New York holds you.